Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di akhir pekan ini, mari kita berbagi inspirasi. Inspirasi akan selalu dinyanyikan, karena inspirasi tidak bisa menjelaskan. Demikian kata Khalil Gibran. Hari ini, mari berinspirasi bersama sabda hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Para sahabat yang terkasih, dari kisah Injil hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus dan para murid yang lain, "Kalau kamu melihat Aku, itu berarti kamu melihat Bapa." Melihat itu berarti mengenal. Mari kita renungkan dalam konteks kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Filipus, "Tunjukkan Bapa kepada kami." Ini merupakan perjalanan iman kita. Melihat, mengenal, mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, para sahabatku yang terkasih, pengalaman Filipus itu menjadi pengalaman kita. Kita sudah dibaptis misalnya, udah lama. Mengenal Tuhan itu sebuah proses juga. Apalagi mau melihat. Filipus melihat langsung Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita merasakan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Atau juga dalam kehidupan berkeluarga misalnya. Waduh, udah nikah lama, tetapi bisa jadi pengalaman Filipus itu menjadi pengalaman pasangan-pasangan dalam hidup berkeluarga. Kenal satu dengan yang lain, tetapi belum tentu mengenalnya secara lebih mendalam. Tahu istri, tahu suami,
apa yang menjadi kerinduan masing-masing. Karena itu para sahabatku yang terkasih, mengenal itu sebuah proses belajar. Seperti kita mengenal Tuhan. Dalam kehidupan berkeluarga misalnya, di sini saya punya satu gambar, punya arti yang sangat-sangat mendalam. Nah, mari kita lihat secara bersama-sama tentang gambar ini. Di atasnya ada pria. Wah, batu besar. Di bawahnya ada wanita. Nah, di tengah-tengahnya ini ada ular. Dua-duanya ini, baik pria, tidak bisa lihat ada ular di bawah ketika dia mau menolong wanita ini. Nah, wanita juga sama loh. Dia tidak bisa lihat batu besar yang menimpa si pria. Nah, pria berkata, "Wah, aku mau bantu kamu. Tolong kamu gimana caranya supaya saya bisa bantu kamu naik dikit." Tetapi pria tidak bisa lihat ada ular di tengah. Wanita juga sama. Kamu turunlah pelan-pelan. Bantu saya mau jatuh sekarang. Tetapi wanita ini tidak lihat beban yang ada di atas pundak laki-laki. Nah, dari kisah ini kita mau merenungkan proses kehidupan itu adalah sebuah proses kita belajar. Karena yang paling pertama, kita tidak tahu apa yang dialami oleh orang lain. Beban kehidupan, pergulatan yang ada. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tutup mata untuk membantu sesama mengenal secara lebih mendalam. Dengan demikian, ketika tangan kita menolong apapun yang dialami oleh orang lain, pergulatannya, kita berupaya untuk membantu dia. Dengan demikian, ada sebuah komunikasi kasih di sini. Nah, dari komunikasi kasih ini, kita pelan-pelan sebagai orang yang beriman, kita mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus dari firman-Nya, atau dari sakramen di dalam gereja, atau pengalaman kehidupan dengan situasi saat ini. Yakin dan percaya, berupaya untuk mengenal Tuhan, akan merasakan kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan. Yakin dan percaya juga bahwa beban kehidupan yang kita alami saat ini, hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan kita semua. Hanya Tuhanlah yang memberi keringatan, yang memberi sebuah kekuatan dalam situasi yang ada. Mari para sahabat yang terkasih, di akhir pekan ini, melangkahlah untuk senantiasa belajar mengenal setiap pribadi yang ada. Dan lebih khusus lagi, mari kita mengenal Tuhan yang sudah bangkit, yang senantiasa memberi kekuatan harapan bagi perjalanan iman kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Pasti yang